Kenalin teman-teman sekalian, panggil aja gue Hani. Gue ini aslinya dari daerah Sumatera. Udah jadi mimpi gue dari zaman Abu Nawas, buat ngerantau dan gawe di ibu kota. Apalagi sebentar lagi pindah kan ya. Jadi, bisa dibilang ini kesempatan terakhir gue kerja di Jakarta. Kenapa sih gue ngebet banget kerja di Jakarta? Gue ya fulus lah, demi karir yang lebih baik. Karena mindset gue, kalau mau karir yang baik itu kudu di ibu kota. Gue nggak langsung ke Jakarta dulu, karena gue cuma lulusan SMK. So, gue mempersiapkan ijazah S1 dulu sebelum ke sana. BTW, iya gue telat kuliah. Karena dulu lulus SMK, gue kerja dulu. Dan baru kuliah di umur 23 tahun. Akhirnya, 3 bulan lalu di umur gue yang 27, gue baru berani cabut ke Jakarta. Kesana pun gue nggak sendiri. Gue ditemanin pacar gue, Lian. Tapi nggak perlu ngomongin dia lah. Dia cuma pemeran pendukung di cerita ini. Oke, balik. Baru juga beberapa hari gue di Jakarta. Gue udah mulai merasakan hal yang tidak mengenakan. Mau tahu kan lo? Dih kepo. Nih, gue kasih tempe. Jadi suatu hari, gue dan Lian pergi ke Ilfimirit buat nyetok keperluan hidup. Waktu itu, gue pakai daster yang cukup panjang. Di dalam, kami ketemu seekor manusia dengan kulit kuning langsat dan kepala dililit perban. Kelihatannya sih, ini orang kayak abis kecelakaan atau operasi gitu ya. Udah gitu, matanya bro, melotot banget kayak mau keluar. Begitu mata kami dan orang ini bertemu, dia langsung melototin kita, bejir. Tatapannya tajam banget, nggak ngedip-ngedip pula. Serem banget, anjir. Gue dan Liam berusaha menghindar dengan pergi ke rak lain. Dia menghilang untuk beberapa saat. Tapi, kita ketemu lagi tuh secara nggak sengaja. Dan ya, dia ngelakuin itu lagi. Melotot, ngeliatin. Kali ini cuma gue. Diliatin dari atas sampai bawah. Rasanya ngeri banget, woi. Kenapa sih dia ngeliatin gue sampai begitu? Ya, kalau gue boleh jawab mah, mungkin karena gue seksoy maresoy sekali. Anjay. Ini kata orang-orang ya, bukan kata gue sendiri. Tapi tolonglah, gue gak kenal nih orang. Apakah di ibu kota ngelakuin hal kayak gitu tuh wajar? Pulang dari situ, gue ngedubel ke Lian, bilang kalau gue ketakutan. Dia bilang itu cuma orang gila, dan kedepannya gak bakal kenapa-napa lah. Dengar itu, gue mulai ngerasa tenang. Walau ya masih sedikit khawatir. 3 minggu kemudian, pacar gue udah balik ke kota asal kami. So, akhirnya gue tinggal sendirian di kota orang. Dan gue udah mulai kerja tuh di salah satu PT bergedung tinggi yang gak bisa gue sebutin namanya ya. Hehehehe. Sejak pertama gue kerja di kantor ini, anak laki-laki nih banyak banget yang basa-basi genit gitu. Kayak berusaha ngerayu gue, padahal gue udah punya pacar, woi. Ya gue paham sih, emang gue sangat menggoda. Tapi, yang bener aja, gue terganggu lah. Bahkan, ada satu orang, sebut aja Rijal. Dia ini selalu ngotot, minta nganterin gue pulang. Padahal, ke anak cewek lain mah boro-boro ngajak. Ngelirik aja kagak. Dia sampai ngaku-ngaku kalau rumahnya tuh deket sama kosan gue. Orang kosan gue aja, dia nggak tahu. Gue pernah dengar, katanya sih, dia ngomong ke teman-temannya tuh kayak gini. Gue punya mimpi buat pulang bareng Hani. Mimpi tuh jadi kaya kek, masuk surga kek, tinggian dikit lah. Usut punya usut, gue dapat informasi kalau si Rijal ini udah nikah dan beranak 2. Anjir lah, kok masih sempet-sempetnya ngedeketin cewek lagi? Apa dia nggak sayang sama keluarganya? Nggak habis thinking. Dan nggak cuma si Rijal ini yang jadi masalah di kantor. Justru, yang paling bikin gue kena mental, ada satu orang nih. Kita sebut aja Pak Santo. Pak Santo ini om-om senior, yang nggak cuma tua, tapi udah lama juga di sini. Jadi, gue sebagai pendatang baru yang masih muda, unyu bin uwu, harus jaga sikap lah di depan dia, biar sopan. Sesekali kami papasan di lorong kantor atau di kantin, dan di setiap saat itu, gue selalu ngelempar senyum ke arah dia, dan basa-basi sedikit supaya sopan. Pernah suatu hari, si Pak Santo ini nanya ke gue, "Kamu kembar kan ya? Kembaran kamu yang namanya Sana kan?" Gue agak terkejut, tapi ya, mungkin dia tahu info ini dari teman-teman yang ngobrol sama gue, jadi nggak gue pusingin, dan jawab aja, "Iya Pak." Dia bales, "Yang behelan itu kan?" What the hell? Gue kaget dong, kan gue bukan orang Jakarta nih. Teman-teman gue juga nggak ada yang tahu wujud kembaran gue. Gue pun nggak pernah cerita. Kok dia bisa tahu sih kalau kembaran gue ini behelan? Tapi gue masih berpikir positif waktu itu.
dan jawab ke dia, "Loh, kok tahu Pak? Kenal ya?" Dia diam sebentar, habis itu ketawa tipis sambil jawab, "Ada deh." Agak sus ya. Tapi saat itu, gue cuma lewatin aja si Pak Santo sambil kebingungan. Beberapa hari kemudian, gue papasan lagi sama Pak Santo di kantor. Dia langsung aja nyerang dengan basa-basi, bilang, "Hani girly banget ya, suka pakai rok, kembaran kamu juga gitu." Gue mulai risih saat itu, karena dia mulai ngekepoin keluarga gue. Lah, apa urusan dia sama mereka, Jir? Padahal, selama ini gue tertutup banget loh masalah keluarga. Karena risih, gue jawab aja sambil pergi. "Hehehe, iya Pak, saya suka pakai rok, kalau kembaran saya enggak. Misi Pak." Saat itu gue pergi. Gue masih ngerasain pandangan si Pak Santo ini. Creepy banget rasanya. Ih. Di hari lainnya, gue dapat intel nih. Dari teman kantor juga, sebut aja namanya Andini. Dia kenal salah satu orang kantor lain, sebut aja Mas Linggar, yang bilang kalau dia ini sebenarnya simpenan Mama Gula. Dan mungkin pada saat Linggar cerita, Pak Santo ini denger kali ya. Besoknya, dia nawarin ke Linggar, "Gar, lu mau gak sama tante ini? Kalau mau, lu kudu siap langsung beraksi malamnya. Gue udah gak bisa nih, HP udah disadap istri." What? Si Pak Santo ini kelihatannya bapak-bapak kalem ya. Ternyata dia cowok hidung belang, Jir. Setelah denger cerita ini, gue langsung bergidik geli sekujur badan. Pas inget kalau dia pernah nyebut gue girly. Gue takut karena dia merhatiin gue banget. Sampai paham cara berpakaian gue sehari-hari. Besoknya, gue ke kantor dengan baju yang lebih tertutup. Pakai celana gitu. Si Pak Santo ini langsung notice. Dia bilang, "Wah, Hani, tumben pakai celana. Biasanya pakai rok." Gue sambil bergidik. Cepet-cepet aja kabur sambil bilang, "Iya Pak, lagi pengen aja." Sejak saat itu, Pak Santo berkali-kali ngekepoin gue. Dia nanya banyak banget tentang diri gue. Mulai dari di mana rumah aslinya, jumlah keluarga, beneran di sini sendiri apa enggak, pacar ada berapa, mantan. Banyak banget dah. Sampai capek sendiri gue cuy. Karena tingkah Pak Santo yang gak berhenti-berhenti ngasih gue pertanyaan yang kayak gini tiap hari, gue makin risih dong. Gue mulai kasih dia jawaban-jawaban bohong. Dan gue juga sengaja judes ke dia supaya dia lose interest ke gue. Sampai suatu hari, si Pak Santo ini nanyain apa gue sering ke kantor pajak di daerah gue. Gue langsung paham akan mengarah kemana percakapan ini. Karena kembaran gue kerja di kantor pajak tuh. Gue jawab aja singkat, padat, dan jelas. "Nggak pernah ke kantor pajak, Pak." Dia kaget. Nanya lagi dia, "Nggak pernah ke kantor pajak? Ke KPP?" Gue jawablah sejudes mungkin. "Nggak pernah ngurus pajak, Pak." Sejak saat itu, mungkin karena udah lelah juga ya dengan sikap gue, dia mulai ngurangin nanya-nanya gaji ke gue. Gue juga bingung, kenapa sih dia baru mundur sekarang? Padahal gue udah judesin dia dari lama banget. Pernah nih ya, dia nanya umur ke gue. Gue jawab sejujurnya sambil nge-counter nanya, "Ada perlu apa nanya usia saya ya Pak?" Dia ngalihin pembicaraan gitu sambil jawab, "Enggak, ini anak saya 17 tahun. Ya terus kenapa, Jir? Jakarta 497 tahun gue juga bodo amat. Feeling gue sih, dia nanya kayak gini tuh buat gali informasi. Mungkin tujuan akhirnya dia mau jual gue ke hidung belang. Ya gue gak ada bukti sih, tapi serem ah. Gue pernah minta si Linggar buat negur Pak Santo. Si Linggar bilang, "Bacotin aja langsung." Dan gue lakuin itu. Sejak saat itu, Pak Santo udah bener-bener gak ngomong ke gue. Bahkan cenderung cemberut dan menjauh dari gue. Syukurlah, gue juga gak mau ada urusan sama dia. Sebenarnya cerita gue tentang pengalaman di Jakarta masih banyak. Tapi ya segitu aja lah. Intinya sih kalian dapat pesan gue. Kita itu kalau udah jadi korban kejadian begini, harus ngelawan ya. Oke, mungkin kalian mau jaga sopan santun. Tapi kalau kalian gak ngelawan, atau minimal kasih tahu kalau itu mengganggu kalian, mereka bakal terus ngelakuin itu. Bisa juga mungkin kalau udah keterlaluan, kalian lapor pihak berwajib deh. Semoga teman-teman sekalian aman sentosa ya di luar sana. Bye-bye!